Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ketemu lagi dengan channel Sahabat Kanyawara. Pada sore hari ini kita berada di ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat. Nah, ini kebetulan ketemu dengan sahabat kita dari Kabupaten Malang dan juga dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, ini saya sapa dulu yang dari Jawa Timur nih, Kabupaten Malang. Bung Tobias. Siap. Rahayu, selamat sore. Rahayu, merdeka. Merdeka. Apa kabar Bung Tobias pada sore hari ini? Puji Tuhan, baik dan sehat selalu. Salam perjuangan kita, merdeka. Bung Tobias di Jakarta ini dalam rangka apa? Ya, kita dalam rangka kerja-kerja pengawasan dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan perselisihan hasil pemilihan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil Bupati Malang tahun 2024 yang disengketakan ke MK, sehingga Bawaslu Kabupaten Malang sebagai pemberi keterangan yang dijadwalkan pada tanggal 8 Januari kemarin sudah kita sidangkan, dan selanjutnya masih menunggu informasi terkait dengan pemberian keterangan di sidang kedua nanti. Seperti itu yuk informasi. Bung Tobias ini sebagai apa kok tiba-tiba ngomong Mahkamah Konstitusi itu? Ya, kebetulan saya di Bawaslu Kabupaten Malang membidangi divisi atau koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Orang ngetop dong Bung Tobias. Sangat ngetop sekali, luar biasa. Mantap. Nah, oke Bung Tobias, sebelum Bung Tobias nanti kita lanjutkan tanya jawabnya, kita sapa dulu sahabat Bawaslu kita yang dari Kabupaten Bulungan. Selamat sore Bulungan. Selamat sore, merdeka. Merdeka. Ini dengan Bung siapa ini? Oh iya, perkenalkan, nama saya Bung Dwi Suprapto. Kebetulan saya berdomisili di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Saat ini kebetulan juga saya menduduki posisi diamanahkan lah sama kawan-kawan untuk menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan. Nah, Bung Dwi, dalam rangka acara apa ini ke Jakarta? Iya, saya ke Jakarta kemarin itu datang tanggal 13. Kebetulan kami ada agenda di Bawaslu RI itu untuk mengantarkan laporan kerja divisi pencegahan dan hubungan masyarakat itu. Baik, Bung Dwi, di Kabupaten Bulungan itu ada berapa kecamatan? Kami di Kabupaten Bulungan ada 10 kecamatan. Berbatasan dengan kabupaten apa aja? Yang berbatasan itu dengan kabupaten, kita langsung berbatasan dengan Kabupaten Berau. Oke. Ya, Kabupaten Berau. Jadi Kabupaten Berau Kalimantan Timur tuh ya. Itu yang berbatasan langsung. Kalau yang lainnya Kabupaten Tanah Tidung, Tarakan. Oh, kami juga berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung juga. Kabupaten Tanah Tidung, Tarakan itu beda pulau. Terus Nunukan itu pulau sendiri. Hanya Tanah Tidung dan Kabupaten Berau yang berbatasan dengan kami. Baik. Nah, kondisi politik eskalasinya di Kabupaten Bulungan selama pilkada seperti apa, Bung Dwi? Wah, langsung ke ini ya, langsung tentang eskalasi politik daerah. Iyalah. Sebetulnya kalau di Kabupaten Bulungan itu kebetulan kemarin pilkada ini calonnya dua calon, semua berasal dengan latar belakang penduduk asli ya. Ada suku Dayak dan suku Bulungan, atau ada juga Tidungnya seperti itu. Jadi suku
daerah asli. Ya alhamdulillah, karena ini konteksnya itu kepentingan daerah ya. Alhamdulillah pesertanya itu betul-betul perwakilan dari daerah asal itu. Artinya menggambarkan perwakilan suku bangsa yang ada di sana kah? Betul. Kalau kondisi demografi masyarakatnya di Bulungan ini ya bisa dianggap miniatur Indonesia lah. Banyak suku bangsa yang tinggal di Kabupaten Bulungan, entah itu pendatang, cuma kan sudah jumlahnya sudah cukup besar ya. Akan tapi yang untuk kontestasi politik di pilkada ini dilihat dari pesertanya itu betul-betul mewakili kepentingan daerah, betul-betul mewakili penduduk daerah asli, dan saya anggap mereka bertarung di kontestasi pilkada ini betul-betul ini ya membawa pesan-pesan dari masyarakat daerah gitu. Oke, baik. Selama perhelatan pilkada itu Bung Dwi, di sana adakah kira-kira dugaan pelanggaran yang berarti baik pidana, administrasi maupun kode etik? Alhamdulillah selama saya menjabat dari dari Bawaslu ya, sebagai anggota Bawaslu, itu kalau dari pelanggaran ada kemarin pelanggaran administrasi yang di pemilu. Terus kalau kode etik tidak ada yang kode etik. Kalau untuk pidana ada yang di pemilu ya. Pidana ada yang di pemilu itu praktek money politik. Bahkan sudah ingkrah di pengadilan. Masuk pidana ya? Iya, masuk pidana. Yang administrasi sampai sidang? Yang administrasi kemarin sampai sidang MK di pemilu ya. Pemilu itu ada. Oh, di pemilu. Ya, di pemilu. Kalau untuk yang di pilkada ini tidak ada. Karena kemarin kita belajar di pemilu 2024 bagaimana kondisi daerah itu seperti apa, bagaimana kita sebagai Bawaslu itu bukan hanya tanggung jawab kita untuk melaksanakan undang-undang, aturan dan undang-undang, bukan hanya itu, tapi tanggung jawab kita juga menjaga kondusivitas lingkungan, terus ketertiban masyarakat. Nah, itu penting. Makanya kami dalam melaksanakan tugas itu lebih mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan. Sehingga apa? Sehingga hal itu untuk meminimalisir tingkat terjadinya potensi-potensi pelanggaran. Kenapa? Karena potensi pelanggaran ini akan mengganggu proses-proses jalannya pilkada dan akan mengganggu juga stabilitas dari daerah. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, saya berpindah dulu ke Bung Tobias. Bung Tobias, di Kabupaten Malang itu ada berapa kecamatan? 33 kecamatan dengan jumlah daftar pemilih tetapnya 2 juta lebih. Jumlah PKD dalam satu kabupaten itu sekitar 390 Panwaslu desa atau kelurahan. Kalau supervisi sampai 30 jam. Kalau supervisi 33 kecamatan itu membutuhkan waktu berapa hari? Waduh, kalau dilihat dari sisi geografisnya Bawaslu Kabupaten Malang itu memang sangat luas ya wilayahnya Kabupaten Malang dengan jumlah 33 kecamatan. Dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya itu durasi waktu yang bisa kita tempuh kalau menggunakan kendaraan mobil itu bisa 2-3 jam. Nah, oke. Itu kondisi letak geografis dan keadaan di Kabupaten Malang. Nah, Bung Tobias ini ke Jakarta ngapain? Kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas negara yang diembankan kepada kami selaku Bawaslu Kabupaten Malang dalam hal siap menjadi pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Kapan sidangnya? Undangannya sudah disampaikan pada tanggal 7 Januari 2024 untuk sidang pertama, dan sidang kedua tidak dilanjutkan karena pemohonnya sudah mencabut. Oh, berarti Kabupaten Malang kemungkinan besar sudah selesai ya? Kita anggap sudah selesai, tapi tetap kita mengkonfirmasikan sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi untuk tetap hadir
menyampaikan bahwa tahapan setiap sidang itu paling tidak para pihak itu harus hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi terkait dengan mekanisme persidangan. Oke, itu informasi dari Kabupaten Malang. Sekarang kita pindah ke Bung Dwi. Bung Dwi, dengan berapa kecamatan tadi? 10 kecamatan. Bung Tobias itu 33 kecamatan tapi di Jawa. Iya. Semuanya bisa disentuh dengan kendaraan darat ya. Itu pun masih katanya dengan letak geografis yang seperti itu katanya ada banyak tingkat kesulitan. Iya. Nah, sekarang kalau Bung Dwi itu gimana kondisi transportasi di sana dengan 10 kecamatan itu, Bu? Tentunya kalau kalau dibandingkan ya 10 di Kabupaten Bulungan dengan 33 dengan di Kabupaten Malang, ya sebetulnya tidak apple to apple. Ya, Gitu ya. iya, karena kan beda, banyak faktor yang menjadi perbedaan. Kalau di Malang, tentunya di Kabupaten Malang itu kan kota ya, jadi infrastruktur itu sudah memadai, mulai dari jalan, terus alat transportasinya itu saya kira di Kabupaten Malang itu tidak ada kecamatan yang tidak bisa didatangin. Nah, secara ini ya tidak bisa dijangkau dengan mudah. Mungkin masalah waktu saja untuk mendatangi 33. Nah, kalau untuk di Kabupaten Bulungan, walaupun cuma 10 ya, kecamatan yang dekat dengan kota itu satu, namanya Kecamatan Tanjung Selor. Itu yang jadi satu lokasi dengan kabupaten, kantor kabupaten. Oh, ibu kota kabupaten ya. Kabupaten yaitu Tanjung Selor. Jadi itu kecamatan di situ. Terus kalau kita ke yang kecamatan terdekat lagi itu ada nama Kecamatan Tanjung Palas. Nah, itu 2 kecamatan itu masih bisa kita datangin dalam 1 hari. Karena berdekatan, mudah dijangkau. Itu naik mobil semua bisa kah? Bisa naik mobil masih lewat jalan ini ya, jalan raya. Nah, tapi kalau sudah ada kecamatan namanya Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Kecamatan Tanjung Palas Tengah itu memang bisa naik mobil. Nah, dia harus melewati Kecamatan Tanjung Palas dulu, habis itu lewat jalan yang belum diaspal masih waktu itu. Nah, kemungkinan ini lagi pengerjaan pengaspalan. Cuman waktu itu kita masih jalan bebatuan. Itu jarak tempuhnya waktu tempuhnya dari Tanjung Palas ke Tanjung Palas Tengah itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, ini jadi perbedaan karena walau tidak apple to apple tapi tetap bisa dibedakan. Iya. Ya. Jadi jalur antara Tanjung Palas ke Tanjung Palas Tengah itu biasanya kalau posisi air laut pasang, dia akan menutup jalur darat tersebut. Ya, sehingga antara jalur Tanjung Palas ke Tanjung Palas Tengah itu terputus oleh genangan air. Itu. Oke. Nah, jadi transportasi alternatifnya harus melalui sungai. Pakai speedboat menuju Tanjung Palas Tengah. Itu yang kecamatan terdekat. Nah, kecamatan berikutnya itu adalah Kecamatan Tanjung Palas Utara dan dan Sekata. Nah, 2 kecamatan ini bisa ditempuh dengan jalur darat sekitar 1 jam sampai 2 jam. Tuh. Terus ada lagi Kecamatan Tanjung Palas Timur. Nah, Tanjung Palas Timur itu bisa ditempuh dengan jalur darat, akan tetapi jalanannya separuh perjalanan itu jalan tanah, sehingga pada saat kondisi cuaca hujan akan menjadi tingkat kesulitannya lebih tinggi lah. Becek ya? Becek. Dan aspalnya itu meleleh? Enggak, aspalnya itu aspal lama sudah pecah-pecah. Habis itu melewati jalan yang tanpa aspal, baru dibuka. Yang tanpa aspal itu yang meleleh ya? Ya, itu menjadi lumpur. Iya. Karena pada saat pengawasan kemarin saya pernah juga terjebak di lumpur itu. Jadi mobilnya? Ya, jadi ada 3 mobil waktu itu yang terjebak di situ. Nah, dan bisa keluar
cuman tidak bisa meneruskan ke kecamatan tersebut. Itu posisi dalam keadaan hujan. Nah, oke, baik. Bung Dwi maupun Bung Tobias, Anda berdua ini kan masing-masing punya kendala ya, punya kendala untuk menghadapi letak geografis, ya kan, letak geografis maupun sebaran penduduk yang tidak ngumpul di satu titik saja. Artinya sebaran penduduknya itu banyak tapi dengan jumlah yang sedikit-sedikit. Nah, kira-kira untuk Bung Dwi dulu nih, strategi pengawasan untuk masyarakat yang tidak tersentral dalam satu titik itu seperti apa kalau di Kabupaten Bulungan, Bung Dwi? Ya, kalau di Kabupaten Bulungan itu karena kita yang pertama itu kita harus memahami betul bagaimana kondisi wilayah ya. Di setiap kecamatan tuh bagaimana, setiap kecamatan, terus kita beredel lagi ke tiap desa gitu kan. Terus pecahan desa itu kan, kampung-kampungnya itu seperti apa kita beredel. Nah, strateginya kita melibatkan masyarakat yang ada di sekitar desa tersebut. Nah, kita turun, kita optimalkan komunikasi kita dengan kecamatan, dengan pemerintah desa, bagaimana pengawasan kita itu supaya lebih optimal, bagaimana pemerintah desa itu menyiapkan warga-warganya untuk bisa terlibat langsung menjadi pengawas ad hoc kami. Gitu. Jadi koordinasinya itu lebih mudah karena pengawas itu tinggal dan berada di desa-desa di mana di daerah itu akan diawasin. Nah, itu strategi pertama. Oke, Bung Dwi. Mungkin untuk cari Panwascam atau PKD masih bisa lah ya. Ya. Nah, dengan keadaan yang tersebar seperti itu, untuk nyari pengawas TPS itu tingkat kesulitannya seperti apa, Bung? Oh iya. Nah, ini perbedaannya Kabupaten Bulungan sama Kabupaten Malang Kalimantan dengan di Jawa ya. Iya, iya. Oke, kalau di Jawa itu sumber daya manusianya kan banyak, besar ya kan. Terus aksesnya juga mudah. Jadi untuk mendapatkan SDM sebagai pengawas di tingkat TPS itu lebih mudah karena pesertanya banyak pasti. Nah, kalau untuk di kami, khususnya di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Bulungan, ini ya ada kesulitan karena SDM yang disediakan di masyarakat itu sangat sedikit, sangat terbatas, apalagi dengan persyaratan-persyaratan dari Bawaslu kan, persyaratan undang-undang itu kan itu tidak bisa yang nggak semua penduduk bisa memenuhinya. Betul, ya. Jadi terkendala di situ. Misalnya yang harus ijazahnya SMA itu, terus usia, ada pun seperti itu, cuman kemauan untuk hadir itu nggak bisa. Jadi kemarin karena keterbatasan itu ya kita kondisikan di mana desa-desa yang mempunyai SDM yang berlebih, nah itu kita distribusikan ke desa-desa lainnya, itu tempat lainnya. Disubsidi silang ya istilahnya. Ya, disebar lah. Mantap sekali. Yang tidak ada kita tampilkan dari daerah lain. Nah, ini sahabat Kanyawara, coba kita bandingkan antara Pak Tobias tadi, Bung Tobias yang bercerita dengan Bung Dwi yang bercerita, itu kok rasanya sangat beda sekali. Maka dengan perbedaan ini, tolong nanti sahabat Kanyawara kalau menonton acara ini ya kan, jangan lupa di komentar dan dicarikan solusi bagaimana perbandingan antara di Jawa dengan di luar Jawa biar tidak terlalu jomplang ya. Nah, terakhir Bung Tobias dan nanti closing statementnya Bung Dwi, pesan dan kesan Bung Tobias ketika pengawasan di daerah-daerah perbatasan Kabupaten Malang yang jauhnya saya sendiri tahu itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Terkait dengan pengawasan kita di Kabupaten Malang, khususnya di daerah-daerah pinggiran ya, seperti Malang Selatan, Malang Barat yang perbatasan Pujon dengan Kediri, dan juga di Malang Selatan Gunung Mulyo dengan Blitar. Malang Selatan itu bukan perbatasan langsung dengan Canberra. Perbatasan dengan Canberra Australia kan? Ya,
Sumawe. Nah, itu langsung dengan Australia. Perbatasan dengan Australia. Oh, iya. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan dari Bawaslu Bulungan. Nah, itu memang perbedaannya, mohon maaf, perbedaannya sangat signifikan ya dari sisi infrastrukturnya. Tapi kami pastikan bahwa di Bawaslu Kabupaten Malang dengan daerah terpinggir itu masih kita jangkau dalam hal terkait dengan beberapa titik lokasi, salah satu desa yang memang sulit dijangkau menggunakan kendaraan besar, tapi bisa menggunakan kendaraan roda 2, sehingga tidak memakan waktu. Paling dalam proses pengawasan di beberapa titik itu dalam satu desa itu mungkin membutuhkan 30 menit atau 1 jam perjalanannya. Nah, saya kira itu yang mungkin sangat jauh, sangat jomplang. Pada dasarnya ketergantungan pada kemajuan infrastruktur di masing-masing daerah. Nah, yang disampaikan tadi bahwa di Kabupaten Malang cukup bagus infrastrukturnya, sehingga kita lebih mengedepankan pengawasan di Pilkada 2024 itu secara pengawasan, kerja pengawasan kita sangat maksimal. Semoga Kabupaten Bulungan tertular Kabupaten Malang. Infrastrukturnya ya. Rekan penyelenggara pemilu bahwa rekan saya, sahabat saya yang menjadi ketua di Bawaslu Bulungan ini, ke depan pemerintahnya lebih antusias, lebih progresif dalam memperhatikan infrastruktur di daerah ya Kabupaten Bulungan, sehingga bisa memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Amin. Semoga. Oke, Bung Tobias, sebelum nanti Bung Tobias dicukupin, disapa dulu ad hoc masing-masing, baik dari Kabupaten Malang maupun dari Kabupaten Bulungan. Oke, baik, kepada rekan-rekan sahabat saya pengawas pemilu, baik itu di tingkat kecamatan, Panwaslu desa atau kelurahan, pengawas TPS di Bawaslu Kabupaten Malang dan juga di Bawaslu Bulungan. Salam juang, salam hormat, salam pengawasan kita, salam awas merdeka, tetap semangat. Nah, baik Bung Towi, langsung saja closing statement disapa pasukan ad hocnya baik di Bulungan maupun di Kabupaten Malang. Ya, selamat sore kawan-kawan pengawas ad hoc, mulai dari kecamatan, pengawas kelurahan desa, pengawas PTPS ya, baik itu di Kabupaten Malang dan kawan-kawan kami yang ada di Kabupaten Bulungan. Terima kasih atas partisipasinya, atas dedikasinya, atas kerja kerasnya, atas sumbangsih energi dan keringatnya serta waktunya yang sudah disumbangkan kepada daerah untuk memajukan, untuk mewujudkan pemilihan 2024 ini terlaksana dengan baik. Terima kasih, semoga kerja-kerja keras kawan-kawan semua, kita semua menjadi berkah buat kita semua dan bernilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Sehingga kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan semoga kerja keras kita semua membuahkan hasil yang maksimal. Jadi daerah kita menjadi maju, mendapatkan pemilih yang pemimpin yang amanah, membuat daerah-daerah kita menjadi maju, berkembang, sejahtera masyarakatnya. Seperti halnya di Jawa ya. Nah, terkait dengan infrastruktur, ya mudah-mudahan pemimpin yang terpilih sekarang lebih mengoptimalkan, lebih memprioritaskan infrastruktur, sehingga saya kira infrastruktur itu merupakan kunci dari kemajuan bidang-bidang yang lainnya. Bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur lah itu kuncinya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan merdeka buat kita semuanya. Nah, itulah tadi sahabat Kanyawara, ngobrol-ngobrol kita santai dengan Bung Tobias dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Bung Dwi dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu. Merdeka Rahayu.